Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan aksi, selamat datang di podcast anti korupsi edisi Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Tempat ngobrol santai tapi ngena sampai hati. Hari ini spesial, kita mau bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi efeknya bisa panjang sampai akhirat. Sebelum mulai, izinkan saya Romi Iman Sulaiman dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat membuka dengan pantun. Pergi ke pasar beli ketan, pulangnya mampir beli kurma. Puasa kuat nahan makanan, tapi uang suap kok masih diterima. Kawan aksi, puasa itu batal kalau makan dan minum. Tapi pertanyaannya, kalau korupsi, puasanya batal nggak? Nah, biar nggak debat di kolom komentar, sudah hadir bersama kita Ustadz Al-Hafidz Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ustadz, banyak orang kuat puasa, nggak makan, nggak minum, kuat seharian. Tapi kok begitu pegang jabatan, pegang kewenangan, yang batal justru integritasnya. Pertanyaannya Ustadz, sebenarnya puasa itu cuma soal nahan lapar, atau memang berusaha bilang nggak pada semua godaan, termasuk korupsi? Apakah membatalkan puasa, Ustadz? Oke. Pertama, ibadah puasa itu ibadah yang sudah lama ya. Artinya dia disyariatkan bukan baru di zaman Nabi kita Muhammad, tapi juga disyariatkan terhadap umat-umat terdahulu dan nabi-nabi terdahulu. Nah, ibadah yang terus dipertahankan oleh Allah Ta'ala untuk untuk umat ini itu mesti ada faedahnya. Artinya dia tidak mungkin sesuatu yang sia-sia atau yang tidak relevan di zamannya mesti mengalami revisi atau perbaikan atau perubahan sama sekali. Kalaupun tidak, sama seperti misalnya ibadah haji itu kan bukan ibadah baru di zaman Nabi kita Muhammad, tapi ibadah umat-umat terdahulu. Nah, kalau kita lihat bahwa puasa itu adalah satu ibadah yang memang ajarannya itu sebenarnya substansinya itu bukan melakukan sesuatu. Ibadah itu puasa beda. Kalau sholat itu kan ibadahnya melakukan sesuatu. Kalau puasa sebenarnya tidak melakukan sesuatu. Ya. Apa yang dilakukan orang puasa? Nggak ada kan? Dia cukup niat menahan diri, udah cukup niat bahwa saya menahan diri ini karena memang untuk melaksanakan ibadah puasa. Terus apa yang dilakukan? Ya nggak melakukan apa-apa, diem. Termasuk juga menahan diri dari makan minum itu, terutama makan minum. Nah, di dalam syariat itu kan biasanya kita mengenal dua aspek sekaligus. Satu aspek formal, aspek hukum, di mana satu ibadah itu bisa dianggap sah kalau memenuhi syarat dan rukunnya, gitu. Dan juga menjauhkan diri dari larangan-larangan yang dapat membatalkannya. Nah, itu puasa kita tahu kan ada beberapa rukun, misalnya niat, terus menahan diri dari memasukkan sesuatu baik makanan, minuman ke dalam mulut kita. Nah, sejauh itu dilakukan dari waktu yang ditentukan sampai akhir waktu yang ditentukan, dari subuh sampai maghrib, itu dianggap sah gitu, dianggap sah secara hukum. Nah, problemnya itu apakah puasa sekedar itu? Nah, biasanya kita mengenal di dalam hukum itu ada dua pandangan yang berbeda. Misalnya kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i itu orang yang melakukan ibadah sejauh syarat rukun formalnya terpenuhi, ya maka ibadahnya itu dianggap sah. Nah, kalaupun ada hal-hal yang pelanggaran di luar itu ada istilahnya sah tapi berdosa. Kayak misalnya orang berhaji, umroh itu dengan ibadah yang dengan uang yang diharamkan misalnya, itu ibadahnya sah tapi berdosa. Begitu juga misalnya kalau contoh-contoh di kitab-kitab klasik itu ada kasolati fil ardil maksubah. Jadi sholat di mana
di lahan yang hasil rampasan bukan miliknya. Dia mengambil hak milik orang lain secara paksa. Nah itu sholat di atas itu ya sholatnya sah kalau misalnya dia memenuhi syarat bersuci dan seterusnya, terus juga melakukan rukun dari takbiratul ihram sampai selesai sampai salam, ya itu sah. Tapi itu dianggap berdosa. Itu sholat fil ardil maksubah. Nah logika yang lain adalah dari pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, dia tidak menyatukan antara yang formal dengan yang substansial. Jadi bagi salah satu pendapat atau salah satu qaul di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu ketika ada seseorang melakukan ibadah haji atau umroh, dia difasilitasi oleh biaya yang haram gitu, itu maka ibadahnya otomatis tidak sah. Gitu. Otomatis ibadahnya tidak sah. Jadi satu paket antara syarat, rukun dan juga faktor-faktor pendukung yang lain. Kalau itu problematik, itu ya ibadahnya bermasalah dan itu tidak sah. Nah, bagaimana dengan puasa yang hanya menahan makan dan minum, tapi tidak tahan dari suap dan tidak tahan dari korupsi dan macam-macam variannya itu? Itu belum ada sih ulama yang berpendapat ini nggak sah nih puasanya, nggak ada. Tapi kalau kita pakai pendekatan metode pengambilan hukum di dalam fatwa atau istilahnya tuh metode istinbatul ahkam, itu ada yang namanya kita kan tahu ada kias gitu kan. Itu di mana kita menganalogikan dengan sesuatu kasus yang ada di Quran hadis nih, yang pokok. Sumber ajaran kita kan Quranan hadis. Nah, ketika kita mengaitkan ke sumber pokok ini, itu disebut kias metodenya. Nah, ulama juga menemukan metode yang lain dengan cara yang sama, cara kias itu mereka menganalogikan kepada yang bukan Quran hadis tapi pendapat ulama sebagai sumber rujukan, tapi dianalogikan ke situ. Itu yang disebut kalau kelompok Nahdlatul Ulama menyebutnya ilhaqul masail binadzairiha. Jadi dia melakukan analogi kepada hukum yang puru, bukan kepada yang pokok di Quran hadis itu. Belum ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang puasa yang juga tetap melakukan suap atau korupsi itu tidak sah, belum ada. Tapi kalau mau kita ilhakan, kita analogikan kepada qaul atau pendapatnya Imam Ahmad mengenai haji dengan harta haram itu tidak sah, itu bisa juga. Tapi belum ada lembaga fatwa atau organisasi keagamaan yang mengeluarkan fatwa seprogresif atau serevolusioner itu, saya kira belum ada. Dan saya kira KPK yang harus memulai itu, harus mulai KPK yang harus, ya maksud saya kolaborasi dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk melakukan, karena bagaimana agama memang ada yang tetap, ada yang pokok, ada yang terus berubah. Misalnya kita tahu di agama itu kan yang pokok itu kan ya rukun iman, Tuhan dari dulu ya satu gitu. Terus aspek eskatologis, misalnya aspek akhirat, hari akhir dan seterusnya, hari pembalasan itu cenderung statis. Tapi di luar itu ya sangat dinamis. Nah, itu yang menuntut adanya fatwa-fatwa baru. Sebenarnya bukan mendahului zamannya sebenarnya, untuk merespon zaman yang sekarang problem kita hadapi hari ini. Agama kan saya kira misi agungnya kan melakukan pembebasan atau mencari solusi atau mengajukan salah satu alternatif atas problem manusia hari ini. Saya kira salah satunya korupsi yang sangat akut di Indonesia. Ustaz, berarti puasa itu bukan diet religi ya? Bukan sekedar karena diet. Kalau diet religi kena diet nanti habis lebaran balas dendam nanti biasanya gitu. Iya, jangan kan habis lebaran. Itu habis buka puasa aja tuh udah langsung balas dendam. Langsung itu udah ya seperti itu. Nah, berikutnya Ustadz, sering kita dengar kalimat kalau misalkan korupsi itu bukan soal iman tapi soal kesempatan. Nah, seperti itu Ustadz. Pertanyaannya Ustadz,
menurut Ustadz itu korupsi itu lebih terjadi karena lemahnya iman atau karena memang gagal ngerem saat ada kekuasaan yang diberikan kepada dia sehingga dia bebas melakukan sesuatu. Seperti apa Ustadz? Ya pertama korupsi itu salah satu unsur yang harus kita ingat itu kan berkaitan dengan power ya. Berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan otoritas, berkaitan dengan kewenangan. Artinya dia akan menjadi ujian keimanan bagi orang yang mendapat amanah itu, amanah ya kekuasaan, amanah kewenangan, amanah otoritas itu. Jadi kalau soal kesempatan ya memang tidak semua orang punya kesempatan untuk itu. Tapi bagi orang yang dalam keadaan menerima amanah atau semacam tanggung jawab itu ya keimanan sangat diuji di situ. Keimanan sangat diuji. Kalau dulu misalnya saya kira ada perubahan misalnya soal keimanan di abad pertengahan itu kan biasanya kaum beragama itu cenderung teosentris. Artinya kalau keimanan itu kan sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan atau berkaitan dengan aspek-aspek teologis yang lain. Nah, saya kira setelah abad pertengahan kita memang perlu merumuskan teologi baru yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga aspek keimanan tuh bukan sesuatu yang jauh di luar sana gitu loh. Apalagi yang sifatnya sangat teoritis, yang nggak praktis. Padahal aspek keimanan itu, kalau kata Ibnu Khaldun itu di buku Muqaddimah itu keimanan itu bersifat bukan hanya nazori, dia bukan hanya teoritis, tapi juga bersifat amali. Dia praktis sekaligus. Itu. Sehingga misalnya kayak Kementerian Agama kemarin ngeluarin tagline untuk tahun kemarin dan juga tahun ini, saya kira itu ya ekoteologi. Bagaimana membuat formula baru supaya teologi kita atau keimanan kita ini relevan dengan kondisi kita hari ini atau relevan dengan masalah kita hari ini. Yang paling ya tentu kan tiap umat itu menghadapi masalah yang berbeda-beda di tiap abadnya atau di tiap zamannya pasti beda-beda. Saya kira dalam konteks kelembagaan KPK ya saya kira ya, perlu ada teologi yang ramah terhadap gerakan anti korupsi, saya kira itu. Sehingga keimanan itu bukan bicara, kalau kita bicara keimanan tradisional tuh keimanan gimana sih? Ya keimanan itu ngomongin sifat 20 misalnya. Terus ngomongin 4 sifat Nabi Muhammad, itu sifat para nabi. Sidik, tabligh, ya udah selesai sampai di situ. Tapi tidak memiliki ekses atau tidak memiliki dampak terhadap kehidupan real kita hari ini. Termasuk juga bagi mereka yang memiliki kewenangan. Biasanya kan sumpah jabatan cuma begini aja kan. Itu saya nggak tahu itu kata-kata apa yang ketika sumpah jabatan itu bahwa mereka itu disumpah di bawah kitab suci yang mereka hormati. Saya nggak tahu apakah mereka masih juga menyembah Tuhan atau yang sama dengan kita atau udah beda, kita kan nggak tahu. Terus juga sumpahnya tuh harus seperti apa, kita juga perlu baca ulang atau perlu merumuskan ulang supaya keimanan kita atau bagi teman-teman yang dianugerahi tanggung jawab atau jabatan ini tetap berada di dalam relnya atau tetap berada di dalam amanah yang diberikan sampai akhir masa jabatan, saya kira. Ya, menarik Ustaz. Berikutnya, ini yang bikin orang banyak bingung. Kenapa orang yang kelihatannya baik, rajin ibadahnya, begitu ya, bahkan aktif dalam kegiatan keagamaan, tapi bisa terjerumus dalam tindak pidana korupsi? Ya saya kira begini. Pertama, agama itu mau dianggap sebagai apa? Paling nggak kalau misal agama dipahami sebagai agama dipahami sebagai aspek ritual formal, ya penghayatan atau pengamalan agama
selesai sampai di seremoni aja. Seremoni dalam arti kalau dalam Islam ya, sholat 5 waktu, ya udah dilaksanakan gitu. Puasa Ramadan sebulan penuh, ya dilaksanakan aja sebagai seremoni aja. Tapi membawa semangat baru atau tidak, yaitu udah di luar itu, sehingga banyak sekali orang itu di hadis itu udah banyak sekali, misalnya rubba so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju, itu kan banyak itu hadis-hadis kayak gitu. Tidak ada banyak sekali orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain dahaganya saja. Artinya ya seremonialnya aja, ritualnya aja. Ritual selesai, udah selesai. Ritual selesai, nggak membawa, dia tidak membawa pencerahan baru atau tidak membawa semacam penerangan ke dalam aspek moralitas di mana dia dituntut untuk melaksanakan amanah itu. Baik, Ustadz. Sekarang kita ke keluarga nih, Ustadz. Kan keluarga ini sangat penting sekali. Dalam bulan puasa pun kita biasanya mendekat kepada keluarga, bahkan ada mudik dan lainnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan korupsi, sebenarnya pengaruh keluarga itu seberapa besar sih dalam seorang Muslim itu bertindak seperti itu. Bahkan sampai ada yang korupsinya karena ada tekanan dari keluarga, Ustaz. Misalkan sekarang ada yang namanya bukan lagi karena kalau dulu pengen beli mobil baru seperti tangganya. Kalau sekarang tuh karena adanya soft flexing katanya. Ada tetangganya liburan ke luar negeri, anaknya juga ada traveling. Akhirnya pengen tapi uang tidak ada, akhirnya korupsi. Bagaimana pandangan dari fikih atau dari agama, Ustaz? Iya, memang Quran itu mengajarkan kita untuk berbuat baik terhadap pasangan ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf itu kan ada ya. Cuma kan jangan sampai niat baik itu lantas menghalalkan segala cara. Artinya harus tetap mengukur batasan-batasan kemampuan yang kita punya. Ya kita memang harus declare, memang misalnya ini agak sedikit maskulin misalnya. Kita sebagai suami misalnya itu harus declare bahwa penghasilan saya segini, tunjangan saya segini. Harus jujur ya? Kita harus jujur, artinya kita punya space untuk entertain atau traveling atau healing atau apalah, self reward atau apalah bahasanya. Ini segini nih, sekian persen, kita harus declare itu. Oke. Di luar itu ya kita memang harus, ya ini lagi-lagi mohon maaf ini agak maskulin. Ya kita harus mengambil menarik batas yang jelas. Kalau misalnya ya kita harus berani bilang bahwa ya kalau mungkin ya kalau cara orang kampung saya jangan kegatelan, kalau punya megang duit lebih aja jangan kegatelan lah pokoknya. Ganjen banget, nggak boleh ada saldo lebih dikit aja, bonnya mau belanja gitu. Nah, itu problem menurut saya. Nah, yang harus saya kira kita ada di zaman yang jauh lebih baik daripada orang-orang tua kita dulu ya. Orang tua kita dulu, saya nggak tahu juga manajemen orang tua dulu seperti apa, tapi kayaknya literasi terhadap keuangan keluarga dan juga parenting juga justru sekarang jauh lebih baik. Dan juga relasi anak orang tua, relasi antar pasangan, saya kira sekarang jauh lebih terbuka dan itu sangat membantu kita sebenarnya untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi. Oleh karenanya saya kira kalau dalam agama ya itu seperti apa? Ya tetap aja keluarga itu sangat berpengaruh kuat, saya kira sangat berpengaruh kuat. Yang jelas ya kita ngajak kalau saleh itu jangan sendiri. Orang tuanya saleh misalnya bisa menaruh, tapi desakan anak, desakan istri, desakan lingkungan atau kolega dan seterusnya itu kita harus ngambil batas yang jelas. Atau kalau bahasa Qurannya mungkin ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Justru kita menciptakan suasana atau komunitas yang mendukung kita untuk menciptakan suasana yang bersih atau menciptakan zona integritas lah pokoknya di kantor. Jangan sampai kantor udah bener bersih, ada pengaruh dari rumah jadi rusak. Nah, jadi atau bahasa Quran lainnya itu wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong menolong di dalam
perbuatan itsmi, perbuatan dosa, dan juga perbuatan melampaui batas atau maksiat. Nah, kita ya kita emang harus, apalagi pimpinan ya, saya kira itu berpengaruh banget. Bagaimana satu lingkungan itu bisa bersih apa enggak, itu sangat berpengaruh. Jadi di rumah berpengaruh, di kantor berpengaruh, sehingga kalaupun istri, kalau perlu secara terbuka seorang suami harus mengatakan, atau kalau misalnya istri yang bekerja, ya seorang istri harus mengatakan, kamu harus membantu saya, atau dalam bahasa agamanya, kamu harus membantu saya, baik saya sebagai menolong atau ditolong. Nah itu saya kira penting. Kalau saya berbuat keliru, tolong diingetin, jangan malah orang jadi tadinya bener didorong-dorong malah jadi rusak gitu. Nah itu jadi problem itu. Itu namanya i'anah halal maksiat. Jadi saling membantu di dalam kemaksiatan itu dosanya luar biasa besar sekali. Sekarang ke bagian optimis nih, Ustaz. Ke bagian optimisnya, Ramadan merupakan tempat kita untuk meriset moral kita, meningkatkan dari keamanan kebaikan kita sesuai dengan Rasulullah SAW telah mempraktekkan. Pertanyaannya, Ustaz, mulainya itu dari mana sih, Ustaz? Mulainya, oke. Saya kira pertama kita harus membuat formula atau rumusan baru atau memberikan makna baru terhadap puasa kita dalam konteks kegiatan-kegiatan atau gerakan anti korupsi, saya kira, untuk menciptakan mencari relasi apa kaitan puasa dengan cara menggali hikmah puasa, sehingga tidak direduksi bahwa puasa yang syariat yang luar biasa dan agung ini itu direduksi hanya menjadi disimplifikasi menjadi nahan makan dan minum aja gitu. Nah itu kaitannya dengan gerakan anti korupsi seperti apa. Saya kira kita perlu memanai ulang. Misalnya kita harus menempatkan bahwa korupsi, suap dan seterusnya itu hari ini menjadi kejahatan yang luar biasa ya, kejahatan yang luar biasa. Nah, kenapa dulu tidak masuk ke dalam kejahatan-kejahatan besar atau kabair gitu, dosa-dosa besar? Kalau dosa-dosa besar di zaman dulu kan kita tahu ada apa namanya, paling berzina, apalagi mencuri, terus membunuh, berjudi, minum khamar gitu. Nah, orang sering mengaitkan korupsi sama pencurian, itu sama sekali berbeda sebenarnya, sama sekali berbeda. Nah, dulu korupsi bukan berarti nggak ada ya, kita ada beberapa riwayat hadis yang menyebutkan bahwa sahabat yang menjaga gudang atau pemungut zakat itu melakukan penggelapan lah, kira-kira begitu. Itu ada. Nah, tetapi tidak masuk ke dalam dosa besar yang sering diulang-ulang baik di Quran maupun di hadis. Kenapa? Karena memang zaman itu postur tata negara di pemerintah ya memang sangat rambing. Nggak banyak kewenangan yang memberikan tanggung jawab kepada banyak orang. Seperti misalnya postur negara hari ini yang sangat gemuk ya, dimanapun ada otoritas kan, di tiap lembaga, di badan. Saya kira kalau misalnya Nabi Muhammad turun di era misalnya negara ini sudah sangat dengan postur yang begitu gemuk, otoritas banyak, saya kira bagian dari dosa besar yang sering diulang baik di Quran atau di hadis, saya kira bukan pencurian, tapi korupsi. Karena kalau pencurian itu kan dia cuma mencuri satu aja. Tapi kalau orang melakukan dengan kewenangan yang dia punya, dengan power yang menjadi tanggung jawab dia, itu dia bisa melakukan banyak hal, bisa memiliki daya rusak yang luar biasa lah ketimbang pencurian yang terbatas, pencurian yang sangat terbatas. Tapi kalau korupsi itu kan kadang-kadang ya angkanya memang bervariasi ya, tapi dia bisa melampaui sebesar-besarnya pencurian, sebesar-besarnya pencurian paling nominal berapa di angka tertinggi, limit tertinggi. Tapi korupsi itu bisa melampaui berkali-kali lipat itu. Saya kira kalau Nabi Muhammad turun di era negara ini sudah begitu gemuk, banyak otoritas,
mesti dosa besar yang disebut itu adalah korupsi. Nah hari ini, ya saya kira kita nggak perlu mengharapkan Muhammad untuk turun menghidup kembali untuk melakukan itu, cukup tanggung jawab ulama atau lembaga-lembaga keagamaan saya kira. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan terakhir Ustadz, apa pesan Ustadz buat orang-orang yang bilang korupsi, ngapain mikir korupsi karena saya bukan pejabat, saya bukan siapa-siapa seperti itu. Saya bukan pejabat, bukan pemilik kewenangan apa-apa, ngapain saya mikir korupsi. Pesan Ustadz untuk teman-teman di luar sana yang masih berpikir seperti itu seperti apa Ustadz? Ya ini saya kira kita perlu membangun kepedulian mereka bahwa harus membangun kesadaran supaya mereka itu care terhadap korupsi, karena korupsi ini memiliki aspek publik. Artinya korupsi kan, kalau korupsi kita harus menyadarkan kepada mereka bahwa ini bagian atau masalah mereka juga gitu loh, bukan masalah si koruptor dengan lembaga yang dan seterusnya yang terlibat itu. Bahwa mereka memang tidak memiliki kewenangan untuk mencegah, apalagi melakukan penangkapan, kan emang nggak punya. Tapi bukan berarti lantas menghilangkan atau menghapus kepedulian terhadap isu korupsi, itu keliru besar. Kalau dulu kita punya mubalik di Indonesia ya, terkenal ya, itu almarhum Kiai Haji Zainuddin Damsyah. Kalau dia ngasih ilustrasi, kalau ada satu orang penumpang kapal itu berada di bawah, di dalam kapal, kalau mau ngambil air dia harus keluar, dia nggak cukup, itu udah cukup di bawah aja, dia lubangin aja. Nah kalau yang lain misalnya nggak mau mengambil peduli ya, misalnya udah biarin itu, kalau dia ngebocorin dinding kapal atau lambung kapal, biarin aja, orang dia juga bayar tiket misalnya, itu juga dia ngebocorin dari dinding kamar yang dia sewa misalnya, kan kita nggak bisa begitu. Karena apa? Karena kebocoran itu ya pada gilirannya akan menenggelamkan semua. Artinya ini bukan masalah kejahatan individual, tapi kejahatan yang bersifat publik, dan itu saya kira ya karena masyarakat juga bagian dari publik. Artinya semua masyarakat harus ikut andil dalam gerakan anti korupsi. Meskipun tentu dengan kewenangan yang berbeda ya, karena tentu penindakan, pencegahan itu mereka tentu kapasitasnya beda-beda masyarakat itu. Tapi bukan berarti kita lantas harus menghilangkan kepedulian terhadap isu-isu ini. Saya kira perlu memberikan literasi juga. Kalau mereka misalnya tidak peduli, apatis, ya saya kira KPK dan penegak hukum lainnya tuh kayak kerja sendiri itu, kayak ditonton itu kan jadi masalah. Padahal ini juga menyangkut mereka juga, menyangkut hajat hidup orang banyak kan sebenarnya kan isu ini. Saya kira itu. Ustadz Hafiz, terima kasih atas obrolannya yang jujur, ringan, mendalam. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya. Untuk menutup sesi kali ini, izinkan saya untuk membacakan pantun penutup. Bagi manusia banyak hal yang terasa mustahil, namun bagi Allah tidak satupun yang mustahil. Manusia hanya bisa berdoa mengangkat tangan, qadar Allah lah yang akan turun tangan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam anti korupsi. Okay.